Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan yang selalu memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk mengenal kehendak Tuhan dan dibentuk menjadi karya yang indah. Pagi ini kita akan mengeksposisi seorang tokoh yang cukup populer di Perjanjian Baru. Namun sebelumnya mari kita menundukkan diri dan berdoa. Allah Bapa Surgawi, pagi ini kami kembali menundukkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menolong kami memahami seberapa dalamnya kami perlu kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, dan supaya kami bisa hidup benar dalam terang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 16 ayat 15 sampai ke 23. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang sangat impulsif, spontan, punya self-confidence yang kuat, dan selalu mendominasi di setiap percakapan. Tuhan memanggil Petrus ketika dia masih menjadi seorang nelayan. Lalu dia menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Dalam bacaan Alkitab kita tadi, kita melihat bagaimana pernyataan Simon yang sangat spontan ketika Yesus menanyakan, "Menurut kamu, siapakah aku?" Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus mengatakan bahwa itu bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadanya, melainkan Allah Bapa sendiri. Hal yang sangat menarik adalah ketika Yesus memberi nama baru kepadanya, yaitu Petrus, dan melanjutkan, "Di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku." Dalam terjemahan Yunani, Petros bersifat pribadi maskulin dan Petra sebaliknya. Beberapa penafsir menegaskan bahwa dasar bangunan tetaplah Yesus yang dimaksud dengan Petra tadi. Akan tetapi Petros artinya juga adalah batu, sekalipun penting tetapi bukan batu yang utama. Pernyataan Yesus ini menubuatkan bagaimana Petrus memulai tugas utama perjalanan hidupnya sebagai pemrakarsa jemaat mula-mula, baik itu di Yerusalem, Samaria, maupun jemaat yang dari kalangan bangsa-bangsa lain. Yang pertama adalah keluarga Cornelius, seperti kita baca di Kisah Para Rasul.
Uniknya dalam percakapan selanjutnya, Tuhan Yesus berbalik menegur Simon Petrus dengan sangat keras, bahkan sampai menyebut enyahlah iblis, karena Simon hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa Simon memiliki sisi gelap dari pribadinya yang overconfidence itu, bahwa dia merasa sangat hebat, mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri dalam mengikut Yesus dengan sekiat-kiatnya untuk membentuk environment yang diinginkannya, membentuk apa yang diinginkannya. Dalam kisah yang lain kita melihat juga bagaimana Simon menceburkan diri ke air ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Namun akhirnya dia bimbang dan tenggelam. Tetapi sifat negatif Simon ini tidak berhenti di situ saja. Walaupun dia sudah ditegur berkali-kali, kita bisa baca di kisah selanjutnya dia juga sangat percaya diri kalau dia tidak akan meninggalkan Yesus sekalipun semua yang lain pergi ketika Yesus ditangkap. Bahkan Simon Petrus juga yang menghunus pedang memotong telinga hamba dari imam besar yang menangkap Yesus. Namun dia segera menciut dan menyangkali Yesus. Puji Tuhan bahwa Kristus tidak membiarkan dia tetap dalam kondisi arogansi rohani yang demikian, sehingga Simon Petrus diproses ketika ia hancur hatinya, menangis pedih dan menyesal sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bapak, Ibu, Saudara, apabila saat ini kita memperoleh teguran dari Tuhan yang sangat keras dan tidak nyaman, saya sungguh berharap kita melihat bahwa Tuhan sedang membentuk karakter saudara dan saya. Petrus adalah seorang murid yang kasat mata, segala kelemahannya kelihatan, impulsif, bertindak tanpa berpikir dulu, percaya diri secara berlebihan, merasa paling segala-galanya, tapi juga penakut, bimbang, munafik, tidak konsisten, emosional, dan kalau di bahasa Surabayaan bisa dibilang ngawur sakar PDW. Menariknya justru kekurangan yang begitu banyak Tuhan tidak menolaknya. Sekalipun Simon Petrus adalah batu yang tidak sempurna, Petrus itu, bahkan Yesus meneguhkan panggilannya bagi Petrus ini 3 kali untuk menggembalakan umatnya beberapa waktu setelah kebangkitan Yesus di tepi danau Tiberias. Dari sini saya baru memahami mengapa Yesus memberi nama kepadanya Petros, lalu menambahkan bahwa di atas Petra inilah Tuhan akan mendirikan jemaatnya, karena gereja Tuhan tidak bergantung kepada pribadi yang lemah dan begitu banyak dipenuhi oleh kekurangan, tidak bisa diandalkan, tidak stabil. Tetapi di atas Petra, batu karang yang teguh, yaitu Tuhan sendiri, maka Tuhan akan mendirikan jemaat serta melingkupinya, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Terpujilah Tuhan yang sekalipun mengenal, mengetahui segala kekurangan, kelemahan kita, tetapi masih mau menerima kita. Terlebih lagi kalau Tuhan masih mau memakai kita sebagai alat yang berguna di tangannya. Seperti Simon Petrus yang diubahkan dan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, Tuhan juga mengulurkan tangannya kepada kita supaya kita tidak tenggelam dalam berbagai-bagai kekhawatiran, berbagai-bagai persoalan hidup, tenggelam dalam ekspektasi harapan-harapan kita dan suntuk dengan kesibukan kita. Maka pandanglah kepada wajah Tuhan, sambutlah uluran tangannya. Dia mau menjadikan kita penjala manusia, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyadari kelemahan kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami membutuhkan topangan tangan Tuhan dalam hidup kami. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan.
lingkupilah kami dengan damai sejahtera Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.